Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah, NIM E1B019087. Saya dari kelas 3B. Di sini saya akan memaparkan materi-materi yang ada di dalam mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi. Adapun materi pertama yaitu meliputi dasar konsep hukum pidana, yang isinya yang pertama adalah pengertian hukum pidana, yang kedua fungsi hukum pidana, yang ketiga sifat hukum pidana, yang keempat jenis hukum pidana, dan yang kelima yaitu lembaga-lembaga yang ada di dalam hukum pidana. Baik, kita beralih pada topik yang pertama, yaitu tentang pengertian hukum pidana. Apa sebenarnya itu hukum pidana? Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Di dalam hukum pidana juga disebutkan bahwa barang siapa yang melanggar dari peraturan-peraturan yang ada di dalam hukum pidana tersebut akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat perbuatan yang dilakukannya. Berikutnya, submateri yang kedua yaitu tentang fungsi dari hukum pidana. Fungsi dari hukum pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi secara khusus dan yang kedua fungsi secara umum. Fungsi secara khusus dari hukum pidana tersebut yaitu untuk melindungi kepentingan hukum yang ada pada diri setiap warga negara Indonesia. Maksudnya di sini setiap warga negara Indonesia dilindungi kepentingan hukumnya di dalam hukum pidana tersebut. Yang kedua yaitu fungsi secara umum. Fungsi secara umum ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sebagai social control, maksudnya hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk mengontrol segala perilaku yang ada di dalam masyarakat. Dan yang kedua yaitu sebagai social engineering, yaitu sebagai sarana untuk mengubah perilaku dari masyarakat. Contohnya seperti si A mencuri. Nah, setelah dia dikenakan hukuman dalam hukum pidana tersebut, maka ia telah berhenti untuk melakukan perbuatan mencuri tersebut. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari hukum pidana, yaitu untuk mengubah perilaku dari orang yang telah melanggar dari peraturan pidana tersebut. Berikutnya, submateri yang ketiga yaitu tentang sifat dari hukum pidana. Apa sih sifat dari hukum pidana tersebut? Menurut Wirjono Projodikora, hukum pidana bersifat publik. Hal ini karena hukum pidana mengacu untuk mengatur kepentingan umum, bukan mengatur untuk kepentingan individu atau kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya yaitu submateri yang keempat tentang jenis-jenis dari hukum pidana. Adapun jenis-jenis dari hukum pidana tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu berdasarkan aspek sumber, yaitu hukum pidana secara umum dan hukum pidana secara khusus. Yang kedua yaitu dari aspek isi, yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana material. Yang ketiga yaitu dari aspek bentuk, yaitu hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Yang keempat yaitu berdasarkan aspek tempat berlakunya, yaitu hukum pidana lokal, hukum pidana nasional, dan hukum pidana internasional. Dan yang kelima yaitu hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Yang terakhir yaitu submateri yang kelima, yaitu tentang lembaga-lembaga penegak hukum. Yang pertama yaitu ada kepolisian, yang kedua ada advokat, yang ketiga ada pengadilan, yang keempat ada kehakiman, yang kelima ada kejaksaan, yang keenam ada lapas atau lembaga pemasyarakatan yang familiar disebut dengan penjara, yang ketujuh yaitu bapas, dan yang kedelapan adalah rubasan, yaitu tempat penyimpanan barang-barang sitaan. Baiklah, kita beralih kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang dasar konsep dari kriminologi, yang meliputi tentang pengertian kriminologi, tujuan kriminologi, dan manfaat dari kriminologi. Baik, kita beralih pada submateri yang pertama, yaitu tentang pengertian dari kriminologi. Kriminologi sendiri ditemukan pertama kali oleh seorang ahli antropologi Prancis, yaitu P. Tobinat. Kriminologi ini berasal dari dua suku kata. Yang pertama yaitu crime, yang berarti kejahatan, dan yang kedua yaitu logos, yang berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kriminologi berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Berikutnya, submateri yang kedua yaitu tentang
sebagai bahan masukan bagi aparatur penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non-penal terutama bagi Polri. Yang kedua, yaitu memberikan informasi kepada instansi-instansi penegak hukum supaya menjalankan fungsinya secara lebih konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadinya kejahatan. Yang ketiga, yaitu untuk menanggulangi kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, membantu dalam pembuatan rencana undang-undang, dalam hal ini rencana undang-undang hukum pidana oleh para legislator. Dan yang kelima, yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai sebab seseorang melakukan tindak kejahatan. Berikutnya, submateri yang ketiga, yaitu tentang manfaat dari kriminologi. Adapun manfaat dari kriminologi itu sendiri, yang pertama yaitu untuk memudahkan mengungkap suatu kejahatan, karena hasil dari penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan. Yang kedua, yaitu membantu melakukan minimalisasi dalam produk perundang-undangan hukum pidana. Dan yang ketiga, yaitu hasil penelitian dari kriminologi dapat memperbaiki kinerja aparatur penegak hukum dan memperbaiki peraturan undang-undang hukum pidana itu sendiri. Baik, kita beralih kepada topik pembahasan yang ketiga, yaitu tentang hubungan hukum pidana dan kriminologi itu sendiri. Adapun hubungan dari hukum pidana dan kriminologi, yaitu di mana keduanya memiliki hubungan timbal balik dan bergantung antara yang satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi di antara keduanya. Di mana kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan-kejahatan yang diatur dalam hukum pidana. Selain itu, kriminologi juga menjadi metachain dalam hukum pidana. Berikutnya, kita beralih kepada materi pokok yang keempat, yaitu tentang asas hukum pidana. Materi pokok ini meliputi yang pertama, yaitu pengertian asas hukum pidana, yang kedua, asas-asas hukum pidana yang ada di Indonesia, dan yang ketiga, yaitu implementasi asas hukum pidana dalam pasal-pasal yang ada di dalam KUHP. Submateri yang pertama, yaitu tentang pengertian dari asas hukum itu sendiri. Secara bahasa, asas berarti dasar, pedoman, dan prinsip. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asas hukum merupakan dasar atau pedoman dalam berpikir yang menentukan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang disertai dengan sanksi-sanksi dari perbuatan tersebut sesuai dengan tingkatan perbuatan yang dilakukannya. Submateri yang kedua, yaitu mengenai asas-asas hukum pidana yang ada di Indonesia. Adapun beberapa asas hukum pidana yang ada di Indonesia, yang pertama yaitu asas legalitas, di mana di dalam asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikenakan sanksi hukum pidana bila perbuatan yang dilakukannya tidak terdapat atau tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Yang kedua yaitu asas teritorial, di mana di dalam asas ini menyatakan bahwa sebuah negara memiliki kewenangan yang absolut terhadap orang, benda, dan kejadian-kejadian yang ada di wilayah kekuasaan negara tersebut. Yang ketiga yaitu asas personal atau nasional aktif, di mana di dalam asas ini membahas tentang KUHP yang berkaitan dengan warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negara Indonesia. Adapun hukuman yang akan dijatuhkan kepada warga negara Indonesia ini tergantung hubungan bilateral yang terjalin antar kedua negara. Contohnya seperti kasus Satina yang akan diberikan hukuman pancung karena ia telah membunuh majikannya. Yang keempat yaitu asas perlindungan atau asas nasional pasif, di mana di dalam asas ini memberikan hukuman kepada siapapun, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar negara Indonesia selama perbuatannya tersebut melanggar kepentingan dari negara Indonesia. Contohnya seperti ada warga negara asing atau warga negara Indonesia yang melakukan pelucutan terhadap bendera Indonesia. Yang kelima yaitu asas universal, di mana di dalam asas ini menyatakan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dituntut dengan undang-undang hukum pidana Indonesia di luar negara Indonesia selama perbuatan yang dilakukannya melanggar kepentingan seluruh dunia. Contohnya seperti perbuatan teroris, di mana seluruh dunia sepakat bahwa terorisme merupakan suatu tindak pidana. Yang keenam yaitu asas retroaktif atau asas diberlakukannya surut, di mana di dalam asas ini menyatakan bahwa suatu hukum yang baru
baru dibuat sekarang dapat mengatur peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Contohnya seperti tindak perbuatan pelanggaran HAM berat. Yang ketujuh yaitu asas transitoir. Asas ini merupakan asas yang menentukan berlakunya suatu hukum pidana dalam hal terjadi atau adanya perubahan undang-undang. Baiklah, kita beralih kepada submateri yang ketiga, yaitu mengenai implementasi asas-asas hukum yang ada di Indonesia dalam pasal-pasal yang ada di dalam KUHP. Yang pertama yaitu implementasi asas legalitas. Terdapat dalam pasal 1 ayat 1 di dalam KUHP yang berbunyi, tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang telah dicantumkan. Yang kedua, implementasi dari asas teritorial. Terdapat dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Yang ketiga, yaitu implementasi dari asas personal. Terdapat dalam pasal 5 KUHP yang berbunyi, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar negara Indonesia. Dan yang keempat yaitu implementasi dari asas perlindungan. Terdapat dalam pasal 4 KUHP dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Baik, selanjutnya kita beralih kepada pokok materi yang kelima, yaitu mengenai ajaran sebab akibat dalam hukum pidana, yang meliputi pertama, pengertian ajaran sebab akibat, kedua, tujuan mempelajari ajaran sebab akibat, yang ketiga, hubungan kausal antara sebab akibat, yang keempat, rumusan sebab akibat dalam KUHP, dan yang kelima, implementasi ajaran sebab akibat dalam praktek hukum. Submateri yang pertama yaitu mengenai pengertian dari ajaran sebab akibat. Ajaran sebab akibat atau causality merupakan ajaran yang mempermasalahkan seberapa jauh suatu tindakan tersebut dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan, atau seberapa jauh suatu keadaan tersebut dapat dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan. Submateri yang kedua yaitu mengenai tujuan mempelajari ajaran sebab akibat. Adapun tujuan mempelajari ajaran sebab akibat yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menentukan hubungan antara sebab dan akibat. Yang kedua yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana di dalam perbuatan atau peristiwa yang terjadi tersebut. Yang ketiga yaitu untuk menentukan pertanggungjawaban kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Submateri yang ketiga yaitu hubungan kausal antara sebab dan akibat. Dalam menentukan hubungan kausal antara sebab dan akibat yang ditimbulkan, hukum pidana menggunakan kriteria atau ukuran tertentu untuk menentukan perbuatan akibat yang ditimbulkan. Muljato berpendapat bahwa penentuan hubungan antara sebab dan akibat harus didasarkan kepada semua hal ihwal keadaan yang ada di dalam hubungan kausal. Di satu sisi, hubungan kausal harus mempertimbangkan perbuatan dan alat yang digunakan sebelum akibat itu terjadi. Di sisi lain, kondisi korban yang secara objektif turut mempengaruhi terjadinya kausalitas. Seseorang dapat dikatakan salah bila perbuatan yang dilakukannya terdapat atau diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana dan memenuhi unsur-unsur di dalam undang-undang tersebut. Submateri yang keempat yaitu mengenai rumusan sebab akibat dalam kitab undang-undang hukum pidana. Yang pertama, penyebab dirumuskan secara jelas yaitu berupa kelakuan yang dilarang atau diharuskan. Di dalam beberapa kitab undang-undang hukum pidana ditentukan keadaan atau tindakan yang dilarang dan diharuskan yang merupakan suatu penyebab dari adanya suatu akibat. Contohnya di dalam pasal 187 ayat 3, 194 ayat 2, dan 351 ayat 3. Yang kedua, suatu akibat dirumuskan secara jelas yaitu sebagai suatu kenyataan yang timbul karena adanya penyebab atau kausa. Dari uraian tersebut, maka mati atau lukanya seseorang dapat dirumuskan dalam pasal 187 ayat 3, 351 ayat 3, dan pasal 194 ayat 2. Yang ketiga, jika seseorang melanggar suatu jam malam, maka itu dapat dikatakan sebagai sebab. Namun, jika akan terganggunya suatu keamanan negara, maka itu belum bisa dikatakan sebagai akibat. Nah, baru jika terganggu suatu keamanan negara, maka itu bisa dikatakan sebagai akibat. Hal ini dirumuskan dalam pasal 122 ayat 2 dalam KUHP. Keempat, perumusan sebab akibat tercantum dalam jiwa pelaku yang berbentuk pendorong atau sebab dan kenyataan atau peristiwa yang dikehendaki atau suatu akibat.
Berikutnya, kita beralih kepada pokok materi yang keenam, yaitu mengenai perbuatan pidana, yang meliputi pertama, pengertian perbuatan pidana itu sendiri, yang kedua, unsur subjektif dari perbuatan pidana, dan yang ketiga yaitu unsur objektif dari perbuatan pidana. Baiklah, kita beralih kepada submateri yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari perbuatan pidana itu sendiri. Perbuatan pidana sendiri dapat diartikan sebagai keseluruhan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut. Adapun contoh-contoh dari perbuatan pidana itu seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, pengambilan hak orang lain, dan lain sebagainya. Submateri yang kedua yaitu mengenai unsur subjektif dalam perbuatan pidana. Unsur subjektif merupakan unsur yang ada di dalam diri si pelaku. Dalam hal ini, adapun beberapa unsur subjektif. Yang pertama yaitu adanya niat, yang kedua adanya maksud, yang ketiga adanya kesengajaan, yang keempat adanya ketidaksengajaan, yang kelima adanya perencanaan terlebih dahulu, yang keenam adanya perasaan takut dari si pelaku, dan yang ketujuh yaitu di mana si pelaku dapat dikategorikan sebagai orang yang normal atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Dalam hal ini pelaku harus bebas dari keadaan psikologis yang tidak normal atau biasa disebut dengan kondisi gila. Submateri yang ketiga yaitu mengenai unsur objektif dalam perbuatan pidana. Adapun beberapa unsur objektif dalam perbuatan pidana, yang pertama yaitu adanya kelakuan atau perbuatan dari manusia itu sendiri. Yang kedua, adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Yang ketiga, adanya sifat melanggar atau melawan hukum. Yang keempat, dilihat dari kualitas atau keadaan si pelaku. Yang ketiga, adanya unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang keenam, adanya unsur yang memberatkan pidana, dan yang ketujuh adanya unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Berikutnya kita beralih kepada pokok materi yang ketujuh, yaitu mengenai percobaan pidana, yang meliputi pertama, pengertian percobaan dalam hukum pidana, yang kedua, teori-teori percobaan dalam hukum pidana, dan yang ketiga yaitu rumusan percobaan dalam KUHP. Submateri yang pertama yaitu mengenai pengertian percobaan dalam hukum pidana. Pada umumnya, percobaan merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Sedangkan dalam hukum pidana, percobaan dapat didefinisikan menjadi dua dimensi. Yang pertama yaitu percobaan adalah pelaksanaan tindakan dari kejahatan yang telah dimulai tetapi tidak selesai. Yang kedua, percobaan adalah suatu permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Submateri yang kedua yaitu mengenai teori-teori percobaan di dalam hukum pidana. Adapun teori dari percobaan dalam hukum pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori subjektif. Teori ini didasarkan kepada niat seseorang. Di dalam teori ini, dasar patut dipidananya seseorang terletak dari sikap dan watak dari si pelaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang tersebut dapat dijerat dengan hukum pidana apabila ia telah melakukan percobaan tindakan kejahatan yang telah membahayakan kepentingan umum. Submateri yang kedua yaitu mengenai teori objektif. Menurut teori ini, seseorang dapat dipidana apabila percobaan perbuatan yang dilakukannya membahayakan kepentingan hukum. Dalam teori ini, dasar patut dipidananya seseorang dilihat dari sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Teori ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama teori objektif, yaitu di mana teori ini menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap tata hukum. Yang kedua yaitu teori objektif material. Teori ini menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap kepentingan atau benda hukum. Yang ketiga yaitu teori campuran. Di dalam teori ini melihat dasar patut dipidananya seseorang terlihat dari dua segi. Yang pertama yaitu segi sikap batin dari si pelaku atau dari segi subjektif. Yang kedua yaitu dilihat dari sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan atau dari segi objektif. Submateri yang ketiga yaitu mengenai rumusan percobaan dalam KUHP. Percobaan melakukan tindakan kejahatan diatur di dalam buku 1 tentang aturan hukum bab 4 pasal 53 ayat 1 dan pasal 54 KUHP. Di mana dalam pasal 53 ayat 1 berbunyi, mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu,
bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Selanjutnya yaitu pasal 54 berbunyi mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Hanya saja tidak semua perbuatan percobaan kejahatan dapat dipidana. Ada beberapa perbuatan percobaan kejahatan yang tidak dapat dipidana. Contohnya seperti yang pertama, percobaan duel atau perkelahian tanding sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 5. Yang kedua yaitu percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan sebagaimana diatur dalam pasal 302 ayat 4. Yang ketiga yaitu percobaan penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 5. Dan yang terakhir yaitu percobaan penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 ayat 2. Baiklah, kita beralih kepada pokok materi yang terakhir yaitu mengenai hukuman pidana di dalam KUHP yang meliputi pertama, pengertian hukuman itu sendiri, yang kedua yaitu tujuan pemberian hukuman, yang ketiga yaitu jenis-jenis hukuman pokok dalam KUHP, dan yang keempat yaitu jenis-jenis hukuman tambahan di dalam KUHP. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari hukuman itu sendiri, di mana hukuman merupakan suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya dengan tujuan untuk memperbaiki perbuatan negatif tersebut. Submateri yang kedua yaitu mengenai tujuan pemberian hukuman. Adapun beberapa tujuan pemberian hukuman, yang pertama yaitu untuk menakut-nakuti seseorang atau kelompok supaya tidak melakukan perbuatan negatif tersebut. Yang kedua yaitu untuk mendidik atau memperbaiki karakter atau pribadi seseorang agar menjadi lebih baik lagi dan ia dapat menyadari kesalahan yang dilakukannya. Yang ketiga yaitu memberikan efek jerah kepada si pelaku. Yang keempat yaitu di mana tujuan hukuman dijadikan sebagai pencegahan. Yang terakhir yaitu hukuman juga bertujuan untuk membuat orang tidak berdaya lagi untuk melakukan kejahatan. Submateri yang keempat yaitu mengenai jenis-jenis hukuman pokok di dalam KUHP. Adapun beberapa jenis hukuman pokok dalam KUHP dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pidana mati, di mana bila seseorang melakukan tindak kejahatan yang sangat fatal, maka ia dapat dijatuhkan hukuman pidana mati. Yang kedua yaitu pidana penjara. Hal ini diatur dalam beberapa pasal KUHP seperti dia melakukan pencurian, pembunuhan, dan lain-lain, ia dapat dipidana penjara. Yang ketiga yaitu pidana kurungan, di mana dalam hal ini jika seseorang melakukan suatu tindakan yang tidak begitu parah, maka ia dapat dijatuhkan pidana kurungan. Yang keempat yaitu pidana denda, seperti adanya perkelahian, maka ia dapat didenda oleh pihak kepolisian. Yang kelima yaitu pidana tuntutan. Submateri yang kelima yaitu mengenai jenis-jenis hukuman tambahan dalam KUHP dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pencabutan beberapa hak tertentu. Contohnya misalkan ada seorang guru yang melakukan pencabulan kepada siswanya, maka dalam hal ini gelar gurunya itu dapat dicabut karena atas perbuatan yang telah dilakukannya. Yang kedua yaitu perampasan barang tertentu. Dalam hal ini contohnya seperti orang yang menggunakan senjata api secara bebas, maka kepolisian dapat merampas atau menyita senapannya tersebut karena ia tidak memiliki izin. Yang ketiga yaitu pengumuman putusan hakim.